Assalamualaikum, Budi. Waalaikumsalam, Pak. Hari ke sekolah, Budi? Kelas 11 IPA 2, Pak. Masuk ke sekolah. Oh, jadi ke sekolah ini apa hari? Belajar, Pak. Oh, Dari bukan datang-datang kan sekarang ini kan daring ya. Heeh. Saat ini kan pembelajaran di sekolah lagi daring. Nah, terus hari ke sekolah ini tujuannya? biasanya ada beberapa tujuan, Pak. Di antaranya ngumpul tugas atau ada panggilan dari guru atau suatu kepentingan tertentu, misal ekstrakurikuler atau organisasi itu di sekolah, Pak. Kalau dari Pak. Atau apa di kelas 11 hari ya, IPA ya. Ekskulnya ikut ekskul apa? Komputer Club, Pak. Cak mana komputer club itu? Bagaimana? Ekskul komputer club itu bagaimana menurut Ari? Selama ini kan pernah jadi kelas 10 ya, jadi junior istilahnya, sekarang jadi senior, senior di tengah. Nah itu coba cerita tentang ekskul ini. Kalau ekskul komputer club tuh, Pak, menurut saya tuh ekskul itu membahas tentang komputer, sesuai namanya komputer club. Ya. Dari pengalaman kelas 10 sebenarnya masih kurang jalan ekskulnya sebenarnya, Pak. Kenapa lah? Soalnya dari ngasih materinya itu tersendiri masih fokus ke satu bidang, belum diperluas, Pak, untuk bidangnya. Serta dari namanya komputer club ya mestinya itu kan menggunakan basis komputer. Ya betul. Tetapi kalau dari pengalaman saya sebelumnya masih menggunakan basis smartphone dalam pembelajarannya. Untuk kelas 11 ini saya menjadi senior, Pak, sudah ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Sudah ada juniornya. Lebih susah sebenarnya, Pak, soalnya terkendala oleh pandemi. Ya betul. Proses pembelajarannya juga menjadi lebih susah, materi menjadi lebih sedikit, serta kadang angkatan juga susah, Pak. Komunikasi lebih susah, untuk menjalani kegiatan susah, kepengurusannya susah juga, Pak. Tapi bukan menjadi halangan ya pandemi ini dalam misalnya di kegiatan ekstrakurikuler ya, gitu ya? Iya, Pak. Jadi apa yang dilakukan saat komunikasi pada saat pandemi ini untuk kegiatan ekskul itu sendiri? Walaupun ekskul itu sebenarnya ditiadakan, tidak boleh dilaksanakan. Jadi Ali selaku senior saat ini untuk kegiatan sendiri apa yang dilakukan? Langkah-langkah, cara, prosesnya bagaimana? Kalau dari kami, Pak, angkatan kami ini kan berhubung masih pandemi, jadi kami mengambil beberapa langkah untuk mengatasinya, diantaranya memakai Google Classroom sebagai sarana untuk belajar. Oh, sesama kalian ya? Iya, sesama. Jadi kami kelas 11-nya sebagai pemateri, kelas 10-nya sebagai penerima materi. Terus ada grup WhatsApp, Pak, untuk diskusi-diskusi. Betul. Kalau untuk materi apa ya itu yang biasa diberikan terhadap mereka? Nah, sejauh ini, Pak, karena pandemi, Pak, yang anggota kami juga rada susah komunikasi, jadi materi saat ini masih sangat minim, Pak. Sejauh ini baru 2 materi yang dikasih. Jadi harus lebih di apa misalnya harapan misalnya untuk ekskul itu sendiri ya, sebelum kita ngobrol mengenai pembelajaran ya, pembelajaran. Jadi harapan dan langkah Ari sebagai senior di komputer itu, kalau boleh bercerita apa saja sampai ke nanti keinginan. Kalau harapan sih banyak, Pak. Ya, misalnya silakan. Satu, lebih sering ada aktivitas ekstrakurikuler, kan kalau sekarang lagi pandemi kan lagi susah, Pak. Terus sebenarnya lebih diperbaiki karena sekarang komunikasinya rada sebenarnya kurang bagus komunikasi sekarang. Ya. Terus saya harap bisa ada pemakaian komputer secara maksimal ke depannya. Sebagai ekskul komputer tentu kita harus belajar komputer. Lab komputer lab sekolah. komputer. Mau komputer klub itu sendiri ekskul itu bagaimana maunya? Mau terhadap lab kita itu? Ini jadi sarana untuk belajar, Pak. Karena dari angkatan banyak beberapa yang bahkan tidak memiliki laptop atau laptopnya tidak memadai. Berarti harus tatap muka ya? Bagaimana kalau pandemi ini? Pandemi ini apa yang bisa dilakukan untuk tetap eksis di ekskul? Bagaimana? Kalau pandemi ya melalui jalur tadi, melalui jalur online dan tutorial seperti itu, dan memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti perlombaan dan lain-lain, Pak. Ya. Jadi kemarin yang kalau tidak salah ada yang bukan lomba sih, pelatihan di tabloid harian Sumatera Express ya, apa sih Pos itu harian yang kemarin yang kita kirim, peserta pelatihan
YouTuber. Oh iya, itu Nah, itu kan belum tahu ya ada hasil atau tidak. Nah, jadi sebenarnya dari kegiatan seperti itu sebenarnya bisa juga kan untuk mengembangkan, lebih mengembangkan anggota dari ekskul komputer club yang Ari ikuti kan gitu ya. Selain itu apalagi misalnya harapannya? Yang pasti masa pandemi ini, harusnya masa pandemi ini bagaimana? Apa yang bisa dilakukan ini? Kalau harapan sih sekarang lebih fokus ke komunikasi anggota Kak, karena komunikasi lagi hancur istilahnya komunikasi anggota. Terus untuk peresmian ekstrakurikuler bisa dibilang belum lengkap tanpa ada kakak adik asuh. Betul. Itu masih diuruskan, kalau bisa itu sudah selesai baru kami bisa fokus untuk materi lebih lanjut. Iya. Jadi setelah istilahnya karena komunikasi belum jalan, jadi langkah yang Ari lakukan dan rekan lainnya di kepengurusan apa saja misalnya, dan setelah itu apa yang akan pasti dilakukan coba di ekskul? Kalau yang pasti dilakukan pertama kakak adik asuh tadi, Kakak adik asuh ya, itu pasti. Terus kedepannya bakal dikasih materi lebih ke bidang masing-masing, tidak pada satu sesuai dengan bidang-bidang ini. Kemudian apa hal-hal yang lain lah di dalam ini yang terbayang? Yang terbayang lebih ke dari request adik-adik kelas kemarin ada beberapa yang baru belajar basic komputer dari awal, itu tujuan mereka masuk sekolah. Itu ya. Pengennya Pak dibuat satu bidang yang memang dasar untuk belajar dasar komputer, itu ada pelatihnya beda dari rekan kami. Ada yang fokus ke bidang umum, desain, videografi dan software. Ada yang fokus untuk ke bidang yang dasar tadi Pak, untuk mengajarkan dasar basic komputer tadi Pak. Itu rekan. Jadi kalau di dalam Ari selaku anggota dan senior di ekskul komputer club itu sebenarnya kendalanya hanya pada komunikasi. Kemudian tahapan yang akan Ari lakukan untuk mengatasi itu komunikasinya agak lebih susah sebenarnya. Ya, tapi rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah komunikasi. Rencana mungkin bakal bertemu 1 atau 2 kali untuk membenarkan komunikasi dulu, untuk selanjutnya mungkin bisa lebih baik ke depannya. Soalnya kalau dari online saya lihat sejauh ini masih agak susah Pak untuk komunikasinya. Apa masalah yang membuat dia susah? Lebih ke anggota Pak. Ada yang punya kesibukan lain dan ada yang mungkin kurang aktif dari yang akan Ari lakukan itu untuk solusi bukan solusi apa masalah komunikasi ini yang akan dilakukan, kemudian yang harus dilakukan yang harus dilakukan yang akan dilakukan mungkin kumpul. itu adanya pertemuan pertemuan tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah itu kemudian yang akan dilakukan setelah kumpul. Nah kalau yang dilakukan setelah kumpul mungkin kami akan merencanakan kegiatan-kegiatan baru lagi ke depannya Pak. Itu program ya, program. Jadi itu di masalah ekskul itu kalau Pak katakan komunikasi, kemudian hari itu sudah punya rencana untuk melaksanakan berupa pertemuan dulu ya, kemudian juga nanti melakukan hasil dari pertemuan. Nah itu pelaksana atau yang akan melakukan itu siapa saja itu? Pelaksanaannya seluruh anggota. Seluruh anggota ya, gitu. Jadi yang baru maupun yang senior kelas 12 gitu ya. Betul. Nah, itu masalah di ekskul ya. Kalau di dalam pembelajaran resmi kan hari kan kelas 11. Kelas 11 itu kan ada 14 mata pelajaran. Agama, PPKN, kemudian sampai kepada lintas minat. Lintas minatnya ekonomi kan, lintas minat. Nah, kan semenjak pandemi siswa dan guru itu kan belajar secara online, daring. Nah coba cerita pada pembelajaran daring itu yang ada di pemikiran Ari saat ini yang dikaitkan menjadi bagian yang harus selesaikan. Nah itu coba Pak minta waktu untuk bercerita lah, untuk bebas ya.
Pak mendengarkan. Kalau dari pembelajaran daring kan ada beberapa bidang apa tuh? Bukan Pak, kayak medianya Pak. Media. Ya. Ada dari WhatsApp, mungkin ada dari Google Classroom, dan ada beberapa yang dari via Zoom atau Google Meet. Ya. Kalau sekarang Pak rata-rata guru masih memakai media Google Classroom saja Pak, atau mungkin dari WhatsApp. Itu mungkin agak sedikit memberatkan siswa Pak, soalnya kami diberikan tugas tapi tanpa penjelasan seperti itu Pak. Ya. Nah, jadi untuk memahami materinya agak sedikit lebih susah Pak. Memang ada guru yang memberikan materi terlebih dahulu, tetapi tetap tanpa penjelasan Pak. Jadi itu mempersulit untuk belajar Pak. Untuk baru-baru ini ada beberapa guru yang sudah memakai media Zoom ataupun Google Meet, itu mempermudah Pak, mempermudah. Dan lagi masalah deadline tugas Pak. Oh, deadline tugas ya. Terus? Ada beberapa tugas yang mungkin kami rasa sulit Pak, dan dalam sistem pengumpulannya juga sedikit ribet, tetapi deadline-nya cepat sekali Pak. Jadi salah ya? Iya, menurut saya lumayan bisa dibenahi lagi itu Pak. Nah, terus satu lagi lah yang paling Ari pikirkan ya paling tidak bagian daripada masalah pembelajaran daring dari yang Ari alami. Lebih ke mengerti dapat materinya itu kalau pembelajaran daring itu lebih susah dapat di materinya Pak, soalnya tidak ada penjelasan tadi Pak. Jadi semuanya 14 mata pelajaran atau ada mata pelajaran boleh disebut lah sebenarnya, cuma kita tidak boleh sebut nama guru ya. Boleh sebut lah misalnya mata pelajaran yang sesuai, yang biasa atau yang tidak sesuai, tapi tidak menyebutkan nama guru misalnya, atau lebih baik yang sesuai lah, paling tidak yang tidak sesuai akan mengikuti. Kalau yang sesuai Pak ada beberapa seperti mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, bagaimana itu Pak? Coba ceritakan cara proses pembelajaran yang sehingga Ari itu berpikir ya sebenarnya sudah ideal seperti ini. Karena yang pertama bahasa Inggris itu sudah memakai sistem Zoom, Zoom penjelasan dari gurunya secara langsung, ya. Diskusi itu mungkin lebih dapat dimengerti oleh para siswa, serta susunan pembelajaran yang menurut saya lumayan bagus, dari materi, kuis singkat, lalu kemudian baru dari tugas. Masalah di tugasnya? Kalau dari tugasnya bahasa Inggris sistemnya pembuatan video Pak. Video. Menurut saya itu cukup bagus untuk praktek langsung. Kemudian kalau yang dirasa masih perlu perbaikan, contoh di mata pelajaran bagaimana itu ceritakan. Kalau yang masih perlu menurut saya biologi Pak. Biologi karena yang pertama yang menggunakan satu media, dua sebenarnya tetapi lebih fokus ke satu media yaitu WhatsApp. Ya. Setelah itu di Google Classroom yang juga masih kurang rapi penggunaannya. Fitur-fitur dalam aplikasi Google Classroom masih belum digunakan dengan baik dan maksimal. Dalam WhatsApp juga lebih ke materi yang dikasih itu masih kurang jelas untuk kami pahami. Terus gelombang tugas itu kurang peraturan Pak, kadang ada dan tidak seperti itu. Jadi tidak tersusun ya, tersusun. Nah, yang dasar tidak usah menyebut mata pelajarannya, yang boleh ada cerita tentang pembelajaran yang memang sebenarnya tidak, ya sebenarnya jangan seperti itu ya. Gimana tuh? Bisa sebut nama pelajarannya, apalagi nama guru bisa. Lebih ke pembelajaran yang selalu mengutamakan tugas Pak. tugas kumpul tanpa materi itu menurut saya jadinya kan kurang bisa dimengerti siswa dan juga memperbanyak tugas dari siswa yang sudah sebelumnya. Berarti dapat Pak tangkap dari pembicaraan barusan ini, Ari itu sebenarnya itu mengutamakan penjelasan materi ya. Nah, berapa persen Ari dapat materi yang jelas kira-kira dari pembelajaran secara daring selama ini dalam hampir mendekati 1 tahun pelajaran ini, berapa persen, dan kemudian kalau bisa apa saja itu ya bagian-bagian, tapi bebas Ari bisa menceritakan apa saja artinya yang diperoleh ya.
materi yang jelas Pak ya. Iya. Mungkin kalau materi yang jelas menurut saya sekitar 60% aja. 60% ngerasa sudah jelas dari semua materi yang diberikan dari seluruh mata pelajaran ya. Berarti ada 40% lagi ya yang harus dibenahi yang sesuai hari cerita lagi. Kadang-kadang hanya pada tugas, deadline waktu kumpul ya, kemudian tugas lagi dan menumpuk dengan tugas-tugas pada mata pelajaran yang lainnya. Nah, idealnya itu harusnya lebih mendominankan penjelasan. Ya walaupun tidak bisa seperti tatap muka langsung kan, ya, tapi paling tidak melalui beberapa media tadi, misalnya apa, Classroom, Zoom ya, Google Meet, boleh juga misalnya di WA. Di WA itu misalnya memberikan ya materi. Jadi pokok permasalahan di sini sebenarnya dapat dikatakan adalah kurangnya penjelasan. Jadi, nah sekarang kalau dari banyak kita ngobrol sih, kalau kurang penjelasan itu paling tidak ada yang bisa dilakukan ya, tidak berdiam diri kan? Iya Pak. Dapat ya sudah, inilah ilmu yang aku dapat, cukup sampai sini. Nah artinya Ari kan punya kemampuan yang Pak tahu tadi kan, ekstrakurikuler komputer, paling tidak paham kan? Nah jadi di sini Pak butuh, bukan Pak butuh sih sebenarnya, dari masalah kekurangan atau kurangnya dapatnya materi atau penjelasan materi di dalam kegiatan belajar mengajar selama online atau daring ini, pasti Ari kan tidak berdiam diri saja menerima kenyataan kan. Nah coba ceritakan dengan Pak langkah yang Ari lakukan dan sampai apa yang harus Ari lakukan. Tapi dimulai dari apa rencana yang Ari lakukan untuk apa tadi, untuk menambahkan atau memperkaya ilmu yang dirasa kurang. Coba cerita sama Pak rencananya, kemudian yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Kalau untuk rencananya mungkin lebih mengkaji ulang materi yang sudah ada sebelumnya. Oh itu ya, kaji lagi ya. Kalau yang telah saya lakukan secara pribadi seperti mungkin menambah wawasan dari media lain. Nah iya, misalnya apa ya? Mungkin browsing di internet tentang materi yang telah diberikan atau mencari penjelasan dari YouTube agar dapat lebih jelas ke depannya. Dan apa yang akan saya lakukan mungkin lebih ke menambah wawasan dari teman mungkin atau yang lain. Oh berarti teman itu bisa juga ya menjadi bagian daripada solusi yang dihadapi ya. Saya itu apa lagi kira-kira yang bisa termasuk yang saya akan lakukan ini, yang sudah saya lakukan, dan apa yang akan saya lakukan kemudian untuk, karena gak mungkin kita diam dalam keadaan seperti ini. Lebih ke mungkin Pak bisa konsultasi langsung pada guru mata pelajarannya. Nah itu ya. Terus apa lagi? Agar bisa lebih jelas. Konsultasi dengan kawan kan juga bisa, tapi bukan meminta jawaban. Ya betul ya. Meminta cara penyelesaiannya. Ya, atau sumber yang bisa digunakan. Misalnya dapatnya dari mana gitu. Nah, kawan-kawan bagaimana itu? Misalnya apakah ada yang pernah ngobrol seperti yang Ali sampaikan sama Pak ini masa pembelajaran? Hampir mirip sebenarnya Pak. Pernah ada yang ngobrol? Pernah. Misalnya bagaimana dia cerita? Dia ceritanya kita dalam bahasa Palembang kira-kira kita ini materi banyak. Terus tidak pernah ada penjelasan gitu, tapi tugasnya numpuk ceritanya. Itu keluhan ya? Itu keluhannya. Jadi ada tak yang bisa Ali sarankan, atau Ali cuma ya sudah sama kasusnya dengan aku, atau cak mana? Kalau saran saya pada teman biasanya cuma menyarankan mengkaji ulang materi dan lebih mencari tutorial dari luar. Tapi itu ya. Secara pribadi kasusnya sama Pak. Oke, dari cerita ngobrol ini Pak ini sebenarnya sangat beruntung ngobrol sama Ari, sehingga Pak tuh sebenarnya dapat juga informasi yang bagus ya untuk perbaikan Pak sendiri sebagai guru, Ari sebagai siswa, dan rekan-rekan Ari yang lainnya, termasuk juga Pak pembina ekskul di suatu ekskul tertentu kan. Dengan adanya obrolan ini kan
pertama Pak dapat informasi, kemudian Ari itu dapat memberikan solusi ya, atau menyampaikan solusi kan untuk yang dapat dilakukan baik secara pribadi maupun bersama-sama. Nah, jadi dapat dikatakan gini. Pertama di dalam pembelajaran ya, pertama Ari itu mengalami kekurangan penjelasan materi. Maka yang Ari lakukan mencari materi dari sumber lain ya. Misalnya dari Google, kemudian YouTube ya, dari teman. Nah, kemudian untuk kedepannya yang harus Ari lakukan tetap menerima atau yang bagaimana? Apa tetap menjalankan langkah-langkah tadi? Untuk sementara mungkin tetap menjalankan langkah-langkah tadi sampai mungkin ada perbaikan, Pak. Iya, ya. Berarti harus ada perbaikan pertama dari sumber belajar, misalnya guru ya. Jadi guru itu harus mengutamakan materi, penjelasan materi dibandingkan hanya mengejar tugas. Betul sekali, Pak setuju ya. Jadi itu masukan juga untuk Pak. Sebenarnya terkadang mungkin karena memang keadaannya seperti ini awal baru sehingga tidak biasa kan. Murid mengalami seperti ini, guru mengalami hal yang sama. Murid tadinya dapat ilmu belajar melalui tatap muka langsung, guru dapat menyampaikan secara langsung, keadaannya seperti ini. Jadi ya sebenarnya solusi yang Ari berikan dan rencana Ari yang kedepannya bagaimana tadi sudah cukup sebenarnya kalau setiap siswa seperti itu. Nah, untuk kedepannya bagi pribadi untuk pembelajaran dan ekskul secara umum masa pandemi ini bagaimana? Memang susah keadaannya, cuma banyak ada. Mungkin lebih perbaiki komunikasi lagi Pak dengan ekskul. Lalu di ekskul komunikasi, kemudian dalam keseharian pelajaran mungkin mengkaji materi lebih dalam lagi melalui media-media lain. Media lain. Jadi kita tidak bisa berharap dari guru saja. Dari satu sumber lain. Oke, Ari, mungkin waktunya cukup, mungkin ya sudah 20 menit lebih ya. 30 menit juga lebih, mungkin hampir 30. Pak rasa senang sekali bisa ngobrol sama salah satu siswa terbaik SMA 8 ini, insya Allah juga dapat ya paling tidak kan di situ Ari sudah mampu mengeluarkan masalah kemudian solusi yang akan dilakukan dan sudah dilakukan. Jadi sekali lagi Pak ucapkan terima kasih atas waktu Ari. Juga sampaikan juga salam Pak buat kawan-kawan di ekskulmu dan di kelasmu. Mungkin itu saja, mungkin Ari ada pekerjaan lain, Pak juga ada pekerjaan lain. Di sini saja Pak akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.